أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa azakumullah. Kajian kita pagi hari ini masih melanjutkan kitab tauhid, namun pembahasannya maskhul khuffaini, mengusap dua sepatu. Bagaimana maksudnya mengusap dua sepatu? Kalau kita di sholat bepergian memakai sepatu, baik sepatu yang pendek atau sepatu yang tinggi, ada keringanan untuk tidak melepas sepatunya, tapi dengan syarat kita memasukkan kaki kita ke sepatu itu dalam keadaan suci. Nanti kalau kita dalam keadaan batal, cukup wudhunya, semua kita biasa wudhu. Ketika kita waktunya membasuh kaki, cukup mengusap di atas sepatu yang kanan, kemudian di atas sepatu yang kiri, sekali saja. Dan ini adalah kemurahan di dalam Islam. Jadi kita tidak perlu untuk melepas sepatu. Cuma kalau ada di tempat orang lain yang kita belum mengenal, aku menjadi fitnah masuk masjid, ya sebaiknya kita lepas dan kita wudhu. Tapi kalau masjid di tempat-tempat yang sifatnya safar itu biasanya tidak melepas sepatu karena orangnya sudah paham semuanya. Atau mungkin kita sholat di pinggir jalan atau yang lainnya tidak perlu melepas sepatu, dengan syarat minimalnya sehari semalam. Minimalnya sehari semalam kalau kita sedang dalam keadaan tidak musafir. Jadi memasukkannya kita dalam keadaan suci wudhu, kemudian kita masukkan dan kita tidak boleh melepas selama 24 jam. Itu untuk kita mukim. Kalau pada waktu kita bepergian 3 hari, jadi kita tidur ya pakai sepatu. Nah, pakai sepatu. Kalau pas kita buang air ya kita yaitu lepas boleh, ya. Kalau lepas berarti kita nanti memperbaharui lagi. Ketika masuk kita suci, kemudian masukkan lagi. Tapi kalau kita melepas boleh. Ini maknanya mengusap sepatu. Baik, kita lanjutkan. Wa narul masha 'alal khuffaini, dan kita Ahlus Sunnah berpendapat bolehnya mengusap di atas dua sepatu ketika kita mau sholat. Jadi gantinya membasuh kaki, cukup diusap di atasnya dengan tangan kita. Fis safari, baik kita dalam keadaan safar. Kalau safar 3 hari kita punya yaitu waktu. Jadi kita kalau pagi memasukkan, nanti besok setelah 3 hari lagi baru kita memulai lagi untuk melepas sepatunya. Wal hadar, untuk kita ketika di rumah, mungkin ada orang sakit ya, tidak kena boleh air dan yang lain, ini kesempatan yang baik. Pakai yaitu jawrab, yaitu kaos kaki, kemudian pakai sepatu boot, yang lainnya boleh. Kemudian ketika wudhu tidak perlu dilepas yaitu kakinya, cukup diusap di atasnya. Namun yang lain tetap kita berwudhu sebagaimana biasanya. Kama jaa fil asar, sebagaimana telah dijelaskan di dalam keterangan yaitu Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Baik, kita lanjutkan. Limadza jaa bihadhil mas'alah, kenapa
mengusap sepatu kok masuk dalam masalah kita? Ya. Padahal ini urusan fikih yang ada hubungannya dengan sholat. Wahia mas'alatun fiqhiyah, ini masalah fikih. Fil akidah, bukan termasuk akidah. Jawabnya, li'anna hadhil mas'alah angkarahal mubtadi'atu, karena orang ahli bid'ah mengingkari tidak boleh sholat mengusap sepatu. Tapi kalau orang Syiah melepas sepatunya kemudian diusap kakinya, bukan dibasuh, lah itu salah. Jadi kelompok Rafidhah, kelompok Syiah kalau kita tahu yaitu di kota Madinah atau Mekah, dia yaitu melepas sepatunya tapi tidak membasuh, cuma diusap saja di kakinya. Ini tidak boleh, karena yang mengusap ini adalah sepatu atau pakai sifatnya yaitu kaos kaki yang sifatnya tebal, boleh diusap di atasnya karena mewakili sepatu. Wa asbatah ahli sunnah, maka ahli sunnah wal jamaah menetapkan bolehnya sholat pakai sepatu ketika safar maupun ketika di rumah. Kalau di rumah sehari semalam, kalau safar 3 hari 3 malam, tapi setelah itu untuk memperbarui lagi dilepas, kemudian baru niat untuk memasang sepatunya lagi. Wal mashu 'alal khuffaini tawatarat bihil akhatisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengusap 2 sepatu ini telah dijelaskan di dalam hadis mutawatir beliau. Banyak hadisnya, banyak sekali. Dan ini keringanan untuk orang musafir, keringanan bagi orang yang sakit, mempunyai kesulitan untuk masuk ke yaitu ke WC atau yang lainnya, maka cukup yaitu berwudu, tidak perlu melepas sepatunya atau kaos kaki yang tebal, cukup diusap di atasnya saja. Wa min istahara anhum inkarul mashi 'alal khuffain ar-Rafidhah, termasuk orang yang mengingkari tidak bolehnya mengusap sepatu ketika mau sholat tapi wajib dilepaskannya, ini kelompok Rafidhah. Kalau Rafidhah ada kelompoknya Syiah. Wa yukhalifuna 'ala sunnati wal jamaah fi dzalika, dan kelompok Rafidhah ini menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah cermin kita, panutan kita, karena Ahlus Sunnah adalah ahli hadis, wal Jamaah adalah kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhu. Wa yukhalifuna al-ahatis as-sabitata, dan kelompok Rafidhah ini menolak, menentang hadis yang sahih, menentang amalan sahabat, menentang amalan beliau, menentang pula amalan hadis yang sahih. Wal mashu sabit, sedangkan mengusap sepatu dalilnya cukup mutawatir, banyak sekali. Yaumun, 1 hari, walailatun, 1 malam, lil mukimi, untuk orang yang mukim. Jadi kalau kita sedang sakit, kesulitan untuk yaitu pergi ke sana kemari, yaitu ke WC atau yang lainnya, maka boleh ketika kita wudu tidak melepaskan sepatu kita, cukup kita usap di atasnya. Wa salasatu ayyamin bilayalihin alis safar, untuk orang musafir dikasih waktu 3 hari 3 malam. Jadi mulai pagi ya sudah memakai sampai besok pagi lagi 1 hari, besok lagi 1 hari, besok lagi 1 hari, jadi 3 hari 3 malam. Wa hadhihi rukhsah, inilah keringanan dari Allah. Wa tashilun minallahi ala ibadi, dan kemudian dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Ini perlu kita pelajari supaya kita tidak bingung. Loh, masuk masjid kok sepatuan boleh? Nah ya, jadi ketika mau masuk masjid sepatunya digosokkan ke pasir, nah itu sudah suci. Kecuali kalau itu tahu ada najis, maka boleh dibersihkan dengan pasiran, digosok, cukup, karena tanah itu suci. Dijelaskan oleh beliau, ju'ilal ardu, ya, aku jadikan bumi ini masjidan wa tahura, sebagai masjid, tempat suci, dan untuk bersuci. Seandainya kita tidak dibolehkan oleh dokter untuk pakai air, cukup pakai tayamum. Nah ya, kita tempelkan di tembok, kemudian kita usapkan, ditepukkan, kemudian sekali saja, kemudian kita tepuk lagi. Nah
Jadi tidak usah lengan, tapi cukup tapak tangan. Dan kaki tidak. Kecuali kalau kaki kita najis, harus dibersihkan dari najis itu terlebih dahulu. Nah, farrafidatu, hadapan kelompok Rafidah, yungkirunal masha alal khuffaini, menolak hadis kalau sholat tidak boleh memakai dua sepatu. Ini kelompok yang menyimpang dari sunnah. Wa yaquluna bil masyi ala rijlaini, tapi sepatunya harus dilepas, cuma kakinya saja diusap. Nah, ini bertentangan. Beliau mengatakan kalau pakai sepatu, sepatunya diusap. Kalau kaki, di bawah kaki ada kotoran, digosok-gosokkan di pasir, ya selesai. Di atas cukup diusap. Nah, ya, masku mengusap, diusap tangan kita di atasnya, kemudian sebelah kiri, hanya selesai, hanya satu kali. Tapi kelompok Rafidah menolak, bahkan mereka berpendapat bertolak belakang. Mestinya mengusap sepatu, tapi dia dilepaskan sepatunya, diusap kakinya saja. Ini kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kelihatan orang-orang Syiah seperti itu, Rafidah. Jadi mereka tidak wudhu, wudhunya hanya cukup itu, tapi untuk membasuh kaki tidak perlu dilepaskan kaos kakinya, diusap saja. Dan ini salah. Yang betul adalah sepatunya yang diusap. Nah, wa hadza min akbaril mughalatah, dan kelompok Rafidah ini termasuk orang yang keliru besar. Kenapa? Menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala akhata yaqulu bil mashi ala rajulaini ala rijlaini. Tidak ada satu pun ulama yang mensyariatkan kita kalau kita mengusap dua kaki, tapi yang ada mengusap dua sepatu. Atau kalau kita punya yaitu kaos kaki yang tebal, yang padat, boleh hanya diusap, karena itu tidak sampai masuk air itu di dalamnya. Wahakadha man tarakal haqqa, begitulah kelompok Rafidah yang menolak kebenaran. Ibtila Allah bil batili, maka Allah menguji mereka dengan kebatilan. Ini perlu kita fahami, karena pada dasarnya kita ini sholat tidak pakai sandal, kita sholat tidak pakai sepatu, tapi kita melepaskan sandal dan sepatu kita ketika kita masuk masjid. Namun ketika orang itu musafir masuk masjid boleh, dengan syarat mau masuk sepatunya digosokkan bawah. Nah, cuma orang awam, kalau kita tahu orang awam yaitu merepotkan atau menggelisahkan, kita beritahu. Sebelumnya kita beritahu. Atau tidak perlu kita, yaitu masuk masjid kita dengan sepatu kita lepaskan saja. Kalau kita membawa madarat daripada orang lain, membingungkan, membuat risaunya orang yang tidak tahu. Namun orang tahu tidak ada satu masalah. Baik, kita lanjutkan. Istadalla Rafi'atu 'alal mashi 'ala rijlaini. Nah, ini alasannya kelompok Rafidah Syiah, yang diusap itu bukan sepatunya tapi dua kakinya, dengan dasar ayat, tapi mereka keliru membacanya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, tapi dibaca wa arjulikum. Usaplah kepalamu. Nah, kemudian wa arjuli dibaca kasroh, mestinya wa arjulakum. Jadi kalau itu wa arjul berarti dan usaplah kakimu. Namun qiraah yang benar wa arjulakum, itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat nomor 6. Ini kesalahan mereka ketika membaca Al-Quran, mestinya dibaca kasroh tetapi dibaca fathah, ikut wamsahu biru'usikum. Nah, khaysu'utifar al-arjuli ala ru'us, karena mereka yaitu mengatofkan bahwa kaki ini sama dengan kepala lain. Sekepala mengusap, tidak ada khilaf. Diusapnya dari depan, dibaliknya ke depan lagi. Diusap ke belakang, kemudian dibalik ke depan. Tapi kaki bukan demikian. Cuma mereka mengartikan wa arjul salam, artinya wa arjulakum. Dan yaitu kaki-kaki, maknanya arjula yaitu dibasuhnya. Faru'usu mamsuhatun, maka kepala diusap. Fayaqulu ma'utifa aliyah mamsuhan. Kemudian juga wa inta ahli sunnah wal jamaah,
menurut ahli sunnah wal jamaah wa intahum al-ka'bani, menurut mereka al-ka'ban itu tumit, dan tumit kemudian ada yaitu mata kakinya, yaitu polok namanya, yang mentol, nah itu namanya ka'ban. Maq'atus sirak, yang mana itu tempatnya tali sandal, ya, tali sandal. Kemudian majma'ul qatami 'alal aqbi, kumpulnya kaki di atas tumitnya. Wa yusamma arsur rijli, itu dia namanya di atasnya kaki. Wa inta ahlussunnah wal jamaah, menurut ahlussunnah wal jamaah annal murad bil ka'baini, yang dimaksudkan dua tumit itu, dua mata kaki itu al-adhumani an-nati'ani, yaitu di kaki kita kan ada pentolannya, itu yang dimaksudkan. Jadi yang mentol di luar, kemudian kaki kiri dan kanan, itu namanya kal-ka'baini. Ya, yaitu kalau kita, jadi kalau membasuh kaki itu dua pentolan itu harus kena air, tidak boleh di bawahnya. Fi asfalis saqi, yang mana di bawahnya yaitu betis, ya, betis, kemudian ada pentolan bawah, itu namanya yaitu al-ka'baini. Nam fal mashu lirrijlaini batilun, maka mengusap untuk dua kaki batal, karena itu adalah yaitu dia harus di atasnya. Kalau di bawah, yang di bawah mata kaki tidak boleh, ya, di bawahnya mata kaki tidak boleh, harus di atasnya kalau mengusap. Ya, demikian juga kalau kita wudhu, tidak boleh yaitu mata kaki tidak kena air, itu masuk, karena itu bagian daripada kaki. Li'annal masyhura min qiraatil ayat al-fathu, karena yang masyhur dalam bacaan ayat itu tadi yaitu wa arjulakum, dan kakimu. Namanya kaki itu dari yaitu mata kaki itu ke bawah, itu namanya kaki. Kalau di atas namanya betis. Nah, kemudian juga amma qiraatu berikutnya, wa adkhalal mamsukha bainal maqsulati min ajli tartib, dan dimasukkan yang diusap itu dari yang dibasuh-basuh, yang dibasuhkan tangan, muka, ya, dan siku yang lainnya, kemudian itu dalam rangka untuk penertiban wudhu, dari mulai kita membasuh tangan dulu, kemudian yaitu membasuh muka, tangan, mengusap. Nah, kemudian kaki di situ adalah kalau kita pakai sepatu boleh mengusap, kalau tidak pakai sepatu wajib dibasuh. Nah, amma qiraatu wa arjulikum bil jari fa ya sahihah, maka adapun bacaan dibaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum juga betul, fa ya sahih, walakin anha arba'u ajwibah, tapi ada jawaban 4 di sini. Bacaan wa arjulikum dengan wa arjulakum boleh dibaca wa arjulikum, tetapi ini ada pembahasan 4 perkara. Pertama, anna wajhal jar, kenapa di kasrah? Alal mujawarati, karena ada kesamaan dengan kepala dan kaki. Wa hadhi lughatun indal Arab, ini menurut bahasa Arab. Mislu an taqula hadza jukhru dhabbin kharbin, seperti ini adalah lubangnya biawak. Kharbin sama artinya, dharbin kharbin sama artinya. Kharbin laisat sifatul lidhabbin, bukanlah sifat, innama ya sifatun li jukhrin, jukhrin itu lubang. Wasani annal murad bil masya al ghaslu, nah, yang dimaksudkan al mashu ala rijlain maknanya membasuh. Fal ghaslu yusama maskan, memang membasuh boleh dikatakan, diistilahkan mengusap. Taqulu tamassahat bil ma, tamassaktu bil ma, aku mengusap air, maknanya aku membasuh dengan air. Ini yaitu pendapat yang kuat adalah kita membasuhnya kaki ketika kita tidak pakai sepatu. Tapi kalau pakai sepatu kita tidak boleh melepas, mulai memakai kita harus berwudu dulu, kemudian kita masukkan kaki dalam keadaan suci dan juga sepatunya suci,
untuk 1 hari semalam boleh untuk orang mukim, dan untuk yang safar 3 hari 3 malam. Setelah itu melepas lagi. Setelah melepas memperbarui berarti kita harus wudhu lagi, memasukkan lagi. Seandainya kita bepergian sampai 10 hari, 3 hari kita tidak melepas, setelah itu kita lepas. Setelah lepas kita wudhu, kita masukkan lagi. Untuk berikutnya 3 hari lagi kita tidak perlu melepas sepatu. Ya, ini keringanan dari Allah Ta'ala ketika kita safar, atau pas kita naik pesawat, kesulitan yang lainnya. Maka cukup kita yaitu berwudu kalau ada air, untuk sepatunya tidak usah dilepas, cukup kita usap di atasnya. Ya. Selanjutnya, as-salisu annal mashhura fil qira'ataini qira'atan nasbi wa huna la iskala. Yang betul adalah wamsahu bi rusikum wa arjulakum. Ada juga bacaan wa arjulikum 2, itu nanti bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah Utsman insyaallah wa arjulikum. Al-jawabur rabi' anna ghusla rijlaini huwa sifatu wudu'i rasuli sallallahu alaihi wasallam. Membasuh 2 kaki ini adalah sifat wudunya Rasulullah SAW ketika tidak memakai sepatu. Allati naqalaha anhu ashabuhu, yang telah dinukil oleh para sahabatnya. Lam yarid fi khatisun wahidun, tidak ada satupun khati yang dikatakan dhaif. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha rijlaihi, tidak pernah beliau mengusap 2 kaki, maknanya ketika berwudu kakinya dibasuh. Ini bantahan terhadap kelompok Rafidhah atau Syiah. Syiah tidak, kalau dia masuk ke masjid dilepas yaitu sepatunya, tapi kalau wudu mestinya membasuh kaki tapi cuma diusap. Sedangkan beliau tidak pernah mengusap kakinya ketika pada saat wudu tanpa memakai sepatu. Ketika pakai sepatu maka mengusap. Wa kadzalika ma sabata dzalika an ashabi, demikian juga para sahabat ketika safar memakai sepatu mengusap sepatunya, ketika tidak memakai sepatu maka membasuh kakinya. Ya, ini perlu kita pahami supaya kita tidak keliru, karena ini masalah urusan ibadah. Falamma ra'a sallallahu alaihi wasallam rajulan fi rijlihi lum'atan, bahkan ketika beliau melihat ada orang wudu kemudian kakinya itu ada belang tidak kena air, ya, umpamanya tumitnya atau ujungnya atau depannya ini tidak kena air, apa kata beliau? Lam yusibha al-ma'u amara bihi bi'a'adatul wudu. Ketika beliau melihat orang wudu kemudian ada bagian kaki yang mesti yang kena air semuanya, tetapi ada belang yang tidak kena air, beliau mengulangi wudu. Beliau menyuruh ulangi wudu mulai dari awal. Ini menunjukkan bantahan terhadap kelompok Rafidhah atau Syiah yang ketika dia masuk masjid kemudian melepas kakinya lalu juga hanya diusap tidak membasuh. Ini bantahan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wailul lil aqabi finnar, celaka bagi tumit ini yang tidak kena air akan masuk neraka. Makanya kita harus ketika wudu betul-betul, kalau badan kita dalam keadaan kurus bisa duduk kemudian kita gosok semua bagian kaki bawah, itu lebih mulia. Tetapi kalau itu ada pancuran yaitu air yang keras sekali yang membasahi kita sudah cukup. Li'anna sahibahu yaghfilu anha, karena pada waktu sahabat itu lupa ada air yang tidak ada tempat ujungnya, yaitu tempat di atasnya kaki tidak kena air. Diingatkan beliau wudu lagi. Dia menunjukkan kalau kita wudu ternyata ada ditegur, Pak belakangnya belum kena air, kita harus wudu ulang, karena wudunya harus tertib, tidak boleh hanya dibasuh itu saja, harus wudu ulang. Wa dzalika bisababi tasawghuli wal ghaflah. Terkadang orang itu wudu tidak sempurna karena mereka itu meremehkan wudu dan yaitu tidak memperhatikan wudunya. Makanya beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air akan masuk neraka besok. Wal amru fi hadza wadhihun, sedangkan perkara ini menurut kita semuanya sudah jelas. Ini pembahasan tentang
mengusap sepatu kalau kita sedang safar pakai sepatu, atau tentara atau polisi atau yang lainnya. Ketika dia kebiasaan bertugas demikian, dia mau sholat pakai sepatu boleh, tetapi ketika wudhu harus diusap sepatunya. Tapi kalau mereka melepas boleh, ataupun kalau pakai sepatu hendaknya sehari semalam tidak boleh dilepas. Tapi kalau pagi dia memakai nanti waktu malam dilepas, berarti tidak sah dia mengusap sepatu. Minimalnya sehari semalam untuk orang yang mukim, minimalnya 3 hari 3 malam untuk orang musafir. Ini harus diperhatikan. Kemudian berikutnya wal hajju, orang haji. Haji maknanya bermaksud ke kota Mekah. Wal jihadu, dan jihad perang fisabilillah. Madiyani, ini berlangsung ma'aulil amri, dengan pemimpin minal muslimina, dari kalangan orang muslim. Jadi kita haji harus dengan pemerintah yang bagus, ya, karena pemerintah hubungannya dengan negara Arab Saudi. Jadi tidak boleh kita haji nyelundup, tidak boleh. Dan itu sudah ittifaq dari kalangan para ulama. Makanya kemarin ada 42 dari jamaah haji yang lewat Singapura, kemudian ketika masuk imigrasi oleh penjaga Saudi disuruh balik ke tanah airnya, karena bukan lewat dari tempatnya, lewat dari Singapura. Ini menunjukkan kita wajib mentaati waliul amri dan mentaati pemerintahan di Saudi sana, karena pemerintahnya berhukum dengan Islam. Ini harus kita pahami. Haji harus dengan syarat yang bagus dan juga tidak boleh sembunyi-sembunyi. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, amal ibadah puncaknya rukun Islam adalah haji. Maka tidak boleh mereka menipu, tidak boleh tanpa izin waliul amri, tidak boleh lewat negara lain kemudian tidak diketahui menyelundup. Maka ini tidak boleh, karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, ini perlu kita pahami bagi travel, jangan sampai hanya memasukkan orang, tapi betul-betul kita selamatkan orang yang umrah maupun orang haji, karena mereka mengumpulkan duit cukup banyak. Jangan sampai batal hajinya atau umrohnya karena sebab keteledoran dari para travel umroh itu sendiri. Lianna sahibah enam, berikutnya birrihim wa fajirin, baik pemimpin itu ada kecurangan atau ada yang baik maupun curang tidak mengapa, karena curangnya pemimpin kembali pada dirinya sendiri, baiknya pemimpin kepada dirinya dan baiknya pemimpin kepada umat. Ini perlunya wajib bersama waliul amri. Tapi ketika travel diizinkan oleh pemerintah, berarti itu ada pengsahan. Namun kalau tidak diizinkan tidak boleh, karena ini hubungan negara dengan negara. Ada suatu kasus maka pemerintah yang akan dipanggil. Nah, ila qiyamis sa'a, sampai hari kiamat. Jadi haji dan jihad itu harus bersama pemimpin. Tidak boleh kita perang lalu kita mengadakan kelompok sendiri, tidak boleh. Karena negara dengan negara mereka akan perhitungan, rakyat kami ini menang apa kalah kalau melawan dengan negara yang lain. Ini kewajiban yang harus kita pahami, haji dan jihad bersama pemimpin. Nah, la yubtilahuma syai'un wala yanqusuhuma, dan tidaklah ada sesuatu yang membatalkan haji ini dan juga mengarungannya kalau dia haji bersama imam, ya, bersama pemerintah, atau juga jihad bersama pemerintah. Selanjutnya, taqaddamat mas'alatus sholati khalfal a'immah, telah kita bahas wajibnya kita sholat bersama imam. Baik imam itu umpamanya ada masalah urusan pribadinya, ini dulu begitu. Jadi imam ya dalam yang dituju oleh pemerintah, dia wajib mengimam, tidak boleh kita begal. Tapi kalau memang dia sakit, maka imam yang dituju oleh pemerintah hendaknya memberitahu, ini wakil saya yang mewakili saya. Tidak boleh kita menyerobot, ya. Jadi imam belum datang, bapak maju, tidak boleh, sampai kita menunggu. Makanya imam rawatib hendaknya dia memberitahu, kalau tidak hadir hendaknya memberitahu supaya tidak menunggu-nunggu. Bahkan juga sampai terjadi pada zaman Rasulullah SAW,
yaitu menunggu agak lama karena imam belum datang. Dan itu sampai mereka ayo sholat, dia mengatakan tunggu, imam belum datang. Oleh karena itu imam hendaknya memahami hal ini. Kalau sekiranya tidak bisa datang atau tidak bisa hadir, harus memberitahu wakilnya sehingga makmum tidak menunggu lama. Fanusalli khalfahum imtisalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sholat di belakang imam karena ini perintahnya beliau kepada kita. Adapun imam itu ada hubungannya dosa dengan dirinya, itu hubungan dia dengan dia, tidak ada pengaruhnya dengan makmum, ya, tidak ada pengaruhnya dengan makmum. Kezaliman mereka hubungannya dengan dirinya, tetapi kita wajib yaitu sholat bersama imam, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah atau ditunjuk oleh takmir masjid umpamanya. Nah, li'annahu amarona bi ta'atihim, karena kita wajib mentaati imam, baik itu imam pada waktu sholat atau imam pada waktu perang. Wa nahana an mukhalafatihim, dan kita dilarang menyelisih mereka. Bagaimana kalau imam itu bacanya kurang terampil? Maka kita harus bersabar. Karena itu maka imam hendaknya berlatih dulu untuk membaca Al-Quran dengan yang fasih. Wa sahabatu radhiyallahu anhum, demikian juga ini yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Abu Bakar belum datang, yang lain menunggu sampai Abu Bakar datang, yaitu sholat. Demikian juga Umar. Imtasilu amrahu, karena kita harus melaksanakan perintahnya beliau. Fakanu yusalluna khalfal umara, maka para sahabat sholat di belakang imam yang ditentukan oleh pemerintah dulu, ya. Tapi di Indonesia ada kelonggaran. Siapa yang diangkat takmir di dalam masjid yang sebagai imam, maka dia berhak untuk mengambil. Kita tidak boleh menyerobot, imam belum datang kita masuk, tidak boleh, menunggu, ya, menunggu sampai ada berita diizinkan kita. Selanjutnya pula, fa in kanu yaf'aluna ba'dal kaba'ir, walaupun mereka pernah melakukan dosa besar umpamanya. Dosa besar hubungannya dengan imam, tidak ada hubungannya dengan makmum. Umpamanya pernah makan riba, maka tetap sah sholatnya, tapi ribanya hubungannya itu dengan dosa dia. Misal Hajjaj, seperti yaitu Al-Hajjaj bin Saqaf ini, gubernur Irak, itu pernah membunuh orang Islam. Bahkan juga pernah sahabat dibunuh, tetapi beliau tetap menjadi imam, diikuti oleh sahabat yang lain. Bahkan Anas bin Malik mengatakan isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Ketika sahabat Anas masih hidup, yaitu kawan akrabnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ketika timbul fitnah pada waktu Hajjaj bin As-Saqafi yang pernah gempur, pernah mukuli Ka'bah dan pernah membunuh para sahabat, tapi sahabat Anas beritahu isbiru, bersabarlah, ya, fa innahu la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu, karena nanti tidak akan datang zaman melainkan sudahnya akan lebih jahat lagi, akan lebih, yaitu masalah lagi. Inilah fatwa, yaitu nasihat sahabat Anas bin Malik. Imam yang tetap kita harus taati, karena kita mengikuti jejaknya, bukan mengikuti perilakunya, tapi kita mengikuti sholatnya. Ya, terkadang kita kalau tahu imam itu banyak hutangnya belum dibayar, lalu kita menjadi makmum, saya tidak mau sholat lah, uang hutangnya tidak dibayar. Tidak boleh. Hutang urusannya dengan orang, salat urusan kita dengan Allah. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, wa hadzal fi'lu min ajli jam'il kalimat. Kenapa kita harus mentaati imam walaupun toh imam itu ada kecurangannya? Karena sholatnya tetap sah. Dan ini dalam rangka untuk mempersatukan umat, ya, mempersatukan umat sungguh sangat sulit. Tapi kalau kita bersabar, isbiru, bersabarlah, karena dia sebagai imam walaupun punya dosa, maka tetap kita sholat bersamanya, dan kita tidak boleh benci. Dalam satu hati dikatakan kita tidak boleh membenci imam. Kalau kita selalu itu, hutang saya belum dibayar kok, oh dia pernah berbuat begini, jangan. Kita sholat, hubungan kita dengan Allah. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah madhabnya ahli sunnah wal jamaah.
khilafal khawarij wal mu'tazilah. Tetapi kelompok khawarij wal mu'tazilah tidak mau. Ketika ada imam itu pernah melakukan dosa besar, mereka lari. Ya, pernah yaitu melakukan dosa besar, pernah menghibah, lari, tidak boleh jadi imam. Inilah kelompok khawarij dan juga kelompok mu'tazilah yang mendahulukan akalnya daripada mendahulukan dalil. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang harus kita fahami, ya. Pertama, kita mashul khuffaini tadi perlu kita fahami, ketika kita safar pakai sepatu boleh, kita mengusap sepatu saja untuk yaitu sehari semalam, atau musafir untuk 3 hari 3 malam. Ini yang nomor 2, kita wajib mengikuti imam yang sah yang ditunjuk oleh takmir, walaupun toh mereka punya hubungan yang tidak baik dengan kita, tapi sholat hubungan kita dengan Allah. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.